Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Part 17. Hidup senang, mati tenang. Sumber, kumpulan artikel dan ceramah Ajahn Brahm. Narasumber, Ajahn Brahm. Penghimpun, Handaka Wijayananda. Penerjemah Chuang. Penyunting, Handaka Wijayananda. Perancang sampul dan penata letak, Widi Julius Sunandar. Cetakan pertama, Februari 2009, Ehipasiko Foundation. Bab 21. Ajaran kepada Bahia. Ceramah ini disampaikan kepada para biku di Bodhinyana Monastery oleh Ajahn Brahmawangso pada 29 Mei 2005. Banyak umat Buddha terlalu banyak memikirkan tentang Dhamma, tetapi terlalu sedikit mempraktekannya. Kurangnya pengalaman dari seperti apa itu menjaga sila, dan kekurangan data yang dipasok oleh jana-jana. Secara gegabah, mereka membengkokkan Dhamma dengan pemikiran muluk mereka sendiri. Sayangnya, beberapa Budi seperti ini justru adalah para guru Dhamma. Sebuah contoh dari ajaran Buddha yang terbengkokkan dapat dilihat dalam ajaran singkat Buddha yang terkenal yang disampaikan kepada Bahia sebagaimana tercatat dalam Udana 1.10. Bahia bukanlah seorang biku. Sutta tidak mencatat dia memberikan dana atau mengambil pernaungan pada 3 permata atau menjalani sila apapun. Lagi pula, Sutta sama sekali tidak menyebutkan bahwa Bahia pernah bermeditasi, apalagi mencapai sebuah jhana. Namun, dalam waktu beberapa detik setelah menerima sebuah pengajaran yang sangat ringkas dari Buddha, Bahia menjadi tercerahkan sepenuhnya, seorang arahanta. Episode ini sangat terkenal dalam lingkungan Buddhis, karena episode ini tampaknya membuat pencerahan menjadi begitu mudahnya. Tampak bahwa Anda tidak perlu menjadi seorang biku. Anda bisa pelit dan tidak memberikan dana. Tidak perlu ada seremoni seperti mengambil pernaungan. Sila tidak perlu. Dan bahkan meditasi bisa dihindari. Betapa leganya. Yang Anda perlukan hanyalah kecerdasan. Dan setiap orang merasa dirinya cerdas. Anda rasa Anda cerdas, iya kan? Hal ini membuat ajaran kepada Bahia menjadi menarik dan terkenal. Jadi, seperti apakah ajaran ini? Berikut ini adalah terjemahan saya sendiri. Bahia, engkau harus melatih dirimu demikian. Dalam penglihatan akan sekedar apa yang terlihat. Dalam pendengaran akan sekedar apa yang terdengar. Dalam rasa akan sekedar apa yang terasa. Dalam yang dikenali akan sekedar apa yang dikenali. Berlatihlah dengan cara ini, Bahia. Engkau tidak akan menjadi karena itu. Bila engkau bukan karena itu, engkau tidak akan menjadi di dalam itu. Dan ketika engkau tidak di dalam itu, maka engkau tidak akan menjadi di sini maupun di luar pun di antara keduanya. Inilah akhir dari penderitaan. Catatan, yang dimaksud dengan rasa di sini adalah penciuman, pengecapan, perabaan. Dan kemudian Bahia tercerahkan. Kedengarannya mudah, ya kan? Anda hanya perlu membaca ajaran yang sama. Apakah Anda mencapai pencerahan penuh? Tidak. Kenapa tidak? Seperti biasa, ada cerita lebih panjang yang tak tercatat di dalam sutta. Sering terjadi kasus sutta-sutta hanya mencatat bagian-bagian penting dari sebuah episode yang panjang. Seperti halnya album foto pernikahan, tidak menyimpan pertemuan pertama, kencan, dan pertengkaran. Banyak sutta tidak merekam semua hal yang terjadi sebelum pamuncaknya. Jadi, bagaimana lengkapnya kisah Bahia?
bagaimana kita dapat meletakkan akhir dari kisah itu yang dicatat demi anak cucu di dalam Udana ke dalam konteks lengkapnya? Untunglah kisah lengkapnya tercatat di dalam Apadana atau kisah kehidupan lampau para arahanta dan dalam kitab-kitab komentar. Dalam kehidupan lampaunya, Bahia adalah seorang biku murid Buddha Kassapa. Bersama-sama dengan 6 biku lainnya, dia memanjat sebuah gunung curam ke atas sebuah karang besar. Lalu mereka membuang tangga dan meneguhkan diri untuk tetap berada di atas karang besar itu sampai mereka tercerahkan atau mati. Salah satu dari 7 biku itu menjadi arahat. Seorang yang lain menjadi anagami atau yang tak kembali. Dan 5 orang sisanya meninggal di gunung tersebut. Bahia adalah salah satu dari 5 orang yang meninggal itu. Dalam kehidupan terakhirnya, Bahia adalah seorang pelaut yang sukses menyeberangi lautan sebanyak 7 kali. Pada perjalanan ke-8, kapalnya karam, tetapi ia berhasil selamat ke pantai dengan mengapung di atas gelondongan kayu. Karena kehilangan seluruh pakaiannya, dia membuat pakaian sementara dari kulit kayu dan pergi untuk meminta makanan di kampung Supparaka. Penduduk kampung terkesan dengan penampilannya dan mempersembahkan makanan, penghormatan, dan bahkan seperangkat jubah mahal kepadanya. Ketika Bahia menolak baju baru itu, para penduduk malah lebih menyanjungnya lagi. Bahia mendapatkan kehidupan yang nyaman. Dan dengan begitu, dia tidak kembali ke laut. Orang-orang menganggap Bahia sebagai seorang arahanta, dan segera Bahia pun menganggap bahwa dia adalah seorang arahanta. Pada titik itu, sesosok Brahma membaca pikiran keliru Bahia dan, terdorong oleh welas asihnya, menegurnya. Brahma itu tak lain adalah mantan rekan bikunya, salah satu dari 7 orang yang menjadi anagami. Menarik ditambahkan bahwa 4 biku lainnya juga terlahir kembali pada masa ini, dan mereka semua, seperti Bahia, pada akhirnya mencapai pencerahan penuh. Dalam kurung, mereka adalah Pukusati, Sabhya, Kumara Kassapa, dan Dabba si orang Mali. Lalu, Brahma Anagami itu memberitahu Bahia bahwa ada seorang arahanta sejati, Buddha, yang hidup pada saat itu, yang tinggal di sisi lain India, di Savatthi. Bahia segera meninggalkan Supparaka, sekarang adalah Sopara di utara Mumbai, dan sampai di Savatthi, 17 km sebelah barat Bal Lumpur, hanya dalam semalam. Bahia bertemu dengan Buddha ketika sedang mengumpulkan dana makanan dan meminta sebuah pengajaran. Pada mulanya Buddha menolak karena saat itu waktunya tidak tepat. Tetapi ketika diminta untuk ketiga kalinya, Buddha menghentikan aktivitasnya dan memberikan pengajaran terkenal seperti yang disampaikan di atas. Beberapa saat setelah mendengarkan dhamma tersebut, Bahia tercerahkan sepenuhnya. Beberapa menit kemudian, Arahat Bahia tewas terbunuh oleh seekor banteng. Jadi, latar belakang Bahia memang luar biasa. Dia pernah menjadi seorang biku di bawah Buddha sebelumnya, Kassapa. Kekuatan tekadnya begitu dahsyat sampai dia pergi bermeditasi di atas gunung dengan kebulatan tekad untuk tercerahkan atau mati. Dalam kehidupan yang sekarang, dia mampu mendengar Brahma berbicara kepadanya, dan dia mampu bepergian lebih dari setengah India, sekitar 1.300 km seperti penerbang, hanya dalam semalam. Jika Anda memiliki latar belakang seperti itu dari kehidupan lampau Anda, dan kesaktian semacam itu telah ada dalam kehidupan kini, maka barangkali Anda pun telah tercerahkan sedari beberapa menit lalu ketika Anda membaca ajaran kepada Bahia tersebut.
Pada umumnya, kita memerlukan jana yang sangat dalam untuk meraih kekuatan batin seperti itu. Menimbang kehidupan lampaunya, dapat dipastikan Bahia telah memiliki sebuah kecenderungan untuk bermeditasi. Dan kesaktian dalam tanda kutip telinga dewa yang memungkinkan dia mendengarkan suara Brahma, serta kesaktian yang memungkinkan dia bepergian dengan begitu cepat, meyakinkan bahwa dia telah mempraktekkan jana sebelum dia mendengarkan sang dewa. Barangkali ini adalah alasan lain mengapa dia menganggap dirinya seorang arahanta. Meskipun tidak disebutkan dalam naskah, ada banyak bukti untuk meyakinkan bahwa Bahia telah mempraktekkan jana-jana. Beberapa orang juga tahu bahwa ajaran yang sama, yang di sini saya sebut pengajaran kepada Bahia, juga telah diberikan oleh Buddha kepada biku tua bernama Malunkyaputta, Sangyutta Nikaya 35.95. Malunkyaputta beberapa kali muncul di dalam sutta, terutama dalam Sutta 64 dari Majjhima Nikaya, yang dapat dipastikan terjadi sebelum kejadian di mana Malunkyaputta mendapatkan pengajaran yang sama untuk Bahia. Pertama-tama, Buddha menegur Malunkyaputta karena pandangan salahnya, dan kemudian mengajarkan perlunya pencapaian paling tidak salah satu dari jana-jana guna menghancurkan 5 belenggu pertama, dan dengan demikian meraih tingkatan persis di bawah pencerahan yang disebut yang tak kembali. Buddha berkata kepada Malunkyaputta bahwa adalah mustahil meraih yang tak kembali, apalagi pencerahan penuh, tanpa sebuah jana. Seperti halnya mustahil memegang inti dari sebatang pohon tanpa pertama-tama mengupas kulit dan kayu lapisan luarnya. Pikirkan itu. Jadi, Biku Malunkyaputta pertama-tama diajarkan mengenai perlunya jana-jana, dan barulah kemudian dia diberikan pengajaran yang sama kepada Bahia. Setelah mendengarkan pengajaran tersebut, tinggal menyendiri, menyepi, tekun, gigih, dan teguh. Tak lama kemudian, Malunkyaputta menjadi seorang arahat. Oleh karenanya, adalah pasti bahwa Malunkyaputta mencapai jana sebelum pengajaran kepada Bahia dapat efektif. Penafsiran selain ini akan membuat Buddha menjadi benar-benar tidak konsisten. Hal ini juga menambah bobot pada praduga bahwa Bahia juga telah mengalami jana sebelum dia mendengar ajaran yang sama. Jika tidak begitu, berarti dia memegang inti kayu tanpa mengupas kulit dan kayu lapisan luarnya. Vipallasa. Jadi, apa yang Bahia dan Biku Malunkyaputta lihat dalam kata-kata Buddha yang membangkitkan pencapaian arahata itu? Apa maksudnya? Dalam penglihatan akan sekedar apa yang terlihat. Maksudnya adalah melihat tanpa distorsi data apapun, dan untuk melihat tanpa penambahan atau pengurangan dari yang terlihat. Seperti yang psikologi modern ketahui, apa yang datang ke dalam perhatian kita sebagai tanda kutip yang terlihat telah digeser dan diselewengkan oleh kemauan dan penolakan kita. Proses penyelewengan ini terjadi sebelum munculnya pemikiran. Adalah mustahil untuk melihat saat hal itu terjadi, karena itu adalah sebuah proses bawah sadar. Kita hanya dapat mereka-reka kejadiannya. Kita menemukan bahwa preferensi kita telah membubuhi data untuk menyajikannya kepada pikiran kita apa yang ingin kita lihat. Sementara keengganan telah menolak setiap akses ke pikiran bagi fitur-fitur yang tidak ingin kita lihat. Apa yang kita lihat jarang menjadi sekedar apa yang terlihat. Apa yang kita lihat dengan perhatian telanjang itu jarang merupakan kebenaran. Itu bukanlah sesuatu sebagaimana adanya. Itu adalah sesuatu sebagaimana tampaknya.
Kita tentunya memiliki pengalaman hidup yang cukup untuk mengetahui hal ini sekarang. Ketika seorang pria bertemu dengan seorang perempuan cantik, apa yang mereka lihat? Kebanyakan pria, bahkan para biku, tidak melihat sebagaimana adanya. Otot, urat, kulit, dan rambut belaka. Alih-alih mereka melihatnya sebagai cewek jelita. Dari mana datangnya itu? Nafsu seksual kita menambahinya, menyimpangkan realita. Ketika Anda melihat jenazah ibu Anda yang barusan wafat, apa yang Anda lihat? Lagi-lagi, Anda tidak melihat apa yang sesungguhnya di sana. Otot, urat, kulit, dan rambut lagi. Alih-alih, Anda melihatnya sebagai sebuah tragedi. Kemelekatan Anda menambah kepedihan. Hal itu membengkokkan realita. Beberapa tahun lampau di Thailand Timur Laut, di wihara hutan yang terpencil dan miskin, saya terpaksa menyantap belalang, kodok, semut, dan serangga perayap lainnya. Hanya itulah yang ada untuk dimakan. Lauk rutin adalah kari telur semut. Ketika Anda hanya membaca hal ini, apakah Anda sedang mempraktekkan dalam penglihatan akan sekedar apa yang terlihat? Atau apakah Anda menambahkan rasa jijik Anda sendiri? Belalang goreng sebenarnya lumayan enak. Berapa banyaknya kita menambahkan rasa suka dan tidak suka kita sendiri pada apa yang terlihat? Sebuah perusahaan wisata ingin memperkerjakan seorang dokter gigi untuk kapal pesiar mereka. Jadi mereka mencari-cari di buku Yellow Page di bagian pengeboran lepas pantai. Begitulah yang kita tambahkan pada apa yang kita lihat. 25 abad sebelum psikologi modern, Buddha telah mengenali proses yang membengkokkan kesadaran dan menyebutnya Vipallasa. Beliau menjelaskan proses lingkaran setan ini mulai dari pandangan. Pandangan kitalah yang membengkokkan persepsi kita untuk setuju dengan pandangan tersebut. Persepsi kemudian membentuk bukti-bukti untuk pemikiran kita. Kemudian, pemikiran-pemikiran berargumentasi untuk mendukung pandangan kita. Ini adalah sebuah lingkaran penghakiman sendiri. Pandangan menghasilkan persepsi yang membuat pemikiran, yang mendukung pandangan. Inilah proses dari delusi. Sebagai contoh, seseorang percaya pada Tuhan. Dia menganut sebuah pandangan adanya Tuhan. Pandangan ini akan menolak akses ke pikiran bagi persepsi apapun yang menantang pandangan itu. Fakta ilmiah seperti astrofisika, mekanika kuantum, geologi, biokimia menjadi persepsi-persepsi yang mati kutu. Ilmu-ilmu itu ditolak, bahkan sebelum mereka terdaftar dalam kesadaran. Karena semua itu adalah antitesis terhadap pandangan tersebut. Hanya persepsi yang mendukung dan nyaman bagi pandangan Tuhan yang bisa bertahan dari proses pengecohan kesadaran. Persepsi-persepsi pro Tuhan ini kemudian membentuk data bagi bekerjanya pemikiran-pemikiran kita. Data-data ini meyakinkan. Data-data ini mendukung pandangan kita. Kita menjadi teryakinkan bahwa ada sesosok Tuhan. Dan pandangan kita terus tumbuh lebih kebal terhadap tantangan. Beginilah asal mula dan kelangsungan dari banyak agama kita yang semuanya yakin bahwa mereka benar. Mereka keliru melihat hal-hal yang sebagaimana tampaknya seakan sebagai hal-hal yang sebagaimana adanya. Sebagai contoh lain adalah debat mengenai aborsi. Apakah Anda pro kehidupan atau pro pilihan? Manapun salah satu dari pandangan tersebut yang Anda anut, itu akan menggerogoti persepsi Anda. Memilih hanya persepsi-persepsi yang mendukung pandangan Anda, membutakan kesadaran Anda terhadap persepsi apapun yang menantang pandangan Anda. Pemikiran Anda dibangun dari persepsi-persepsi Anda. Dengan cara yang sama, rumah dibangun dari bata-bata. Pemikiran yang salah informasi seperti itu
akan membenarkan pandangan Anda dengan begitu kuatnya, sampai-sampai Anda tidak bisa mengerti mengapa orang lain tidak melihat jalan yang benar, yakni jalan Anda. Contoh terakhir, apakah meditasi itu mudah bagi Anda? Jika Anda memegang pandangan bahwa meditasi itu sulit dan Anda begitu melekat pada gagasan tersebut, maka meditasi akan terlihat sulit. Dari mana pandangan seperti itu muncul? Mungkin pada zaman dahulu kala, seseorang dengan wewenangnya memberitahu Anda bahwa meditasi itu sulit. Anda mempercayainya, dan pandangan itu terbakukan. Atau barangkali Anda memulai meditasi tanpa instruksi yang jelas dan akurat, dan Anda kemudian merasa meditasi itu sulit. Atas dasar pengalaman terbatas seperti itu, Anda membentuk pandangan kukuh bahwa meditasi itu sulit. Dengan cara apapun pandangan itu muncul, sekali muncul, pokoknya meditasi adalah sulit. Kemelekatan Anda terhadap pandangan ini memelintir persepsi Anda, dan dengan demikian, satu-satunya persepsi yang masuk ke dalam kesadaran penuh adalah persepsi yang menganggap sulit meditasi. Berdasarkan pada persepsi negatif itu, Anda pikir meditasi itu faktanya adalah sulit. Anda dan hanya Anda telah membuat meditasi itu sulit. Ketika kita memiliki pengertian tentang apa yang sedang terjadi, kita dapat mengubah pandangan terhadap meditasi yang seperti itu. Izinkanlah saya mencuci otak Anda. Perkenankan saya meyakinkan Anda bahwa tak pandang siapa bilang apa, tak pandang semua kekurang berhasilan Anda sebelum ini. Meditasi itu mudah. Meditasi itu mudah. Meditasi itu mudah. Perkenankan saya melatih Anda untuk menjadi percaya bahwa Anda dapat bermeditasi dengan baik. Bantulah saya untuk mengkondisikan kembali Anda untuk percaya akan kemampuan bawaan Anda untuk bermeditasi dengan baik. Anda telah lahir ke dalam tubuh manusia yang berharga dan sekarang sedang membaca ajaran Buddha yang tak ternilai. Anda hidup ketika Dhamma masih ada dan Anda telah berjumpa dengan Dhamma yang mengagumkan itu. Anda adalah makhluk yang langka. Anda telah berjuang dalam banyak masa kehidupan demi kesempatan semacam ini. Dengan begitu banyak yang telah Anda jalani, tentu saja Anda akan mampu bermeditasi dengan baik. Fakta bahwa Anda sedang membaca buku ini membuktikan bahwa Anda memiliki segunung simpanan karma baik yang mendukung Anda. Orang-orang lain yang tidak semampu Anda telah meraih jhana. Jadi mengapa Anda tidak? Begitu, dengan bantuan saya, Anda telah meramu sebuah pandangan positif terhadap kemampuan Anda dalam bermeditasi. Simsalabim. Anda hanya akan mempersepsikan kesuksesan dalam meditasi dan hanya akan berpikir tentang sukses dalam meditasi. Anda telah membuat meditasi menjadi mudah. Anda telah membuka pintu menuju keheningan, kebahagiaan sejati, dan jhana-jhana. Cobalah. Menemukan kebenaran. Pandangan bahwa meditasi itu sulit bagi Anda dan pandangan bahwa meditasi itu mudah, kedua-duanya tidak benar. Keduanya adalah hasil dari pembengkokan apa yang terlihat, terdengar, terasa, dan terkenali. Keduanya adalah delusi. Hanya saja, pandangan positiflah yang merupakan delusi yang lebih berguna. Faktanya, itu adalah pandangan yang akan menuntun Anda menemukan kebenaran. Buddha telah menjelaskan bahwa 5 rintanganlah yang membengkokkan persepsi dan mengkorup pemikiran kita. Beliau menyebut 5 rintangan itu sebagai nutrisi yang memberi makan delusi. Anguttara Nikaya 10.61. Rintangan pertama, nafsu indrawi memilih apa yang ingin kita lihat, dengar, rasa, dan kenali. Hal ini sering membubuhi kebenaran.
hal itu menyajikan produk pemikiran muluk bagi kesadaran kita. Rintangan kedua, niat buruk adalah impuls-impuls negatif yang menghalangi kita dari melihat, mendengar, merasakan, atau mengenali apa yang tidak ingin kita ketahui. Rintangan ini membutakan kita pada hal-hal yang tidak menyenangkan dan pada apa yang bertentangan dengan pandangan kita. Psikologi mengenali rintangan kedua ini sebagai proses penolakan. Rintangan ketiga adalah kemalasan dan kelembaman. Rintangan ini tidak membengkokkan apa yang kita lihat, dengar, rasakan, atau kenali, tetapi rintangan ini mengabuti pandangan kita, sehingga kita tidak mampu melihat dengan jelas. Rintangan keempat adalah kegelisahan dan penyesalan, yang membuat indera-indera kita terus berlari begitu cepat, sehingga kita tidak punya cukup waktu untuk melihat, mendengar, merasakan, atau mengenali dengan sepenuhnya. Penglihatan tidak punya cukup waktu untuk terbentuk sepenuhnya di dalam retina kita. Sebelumnya, bagian belakang mata telah berurusan dengan penglihatan lain. Suara-suara sukar dicermati. Sebelumnya, kita telah diminta untuk mendengarkan hal lainnya. Rintangan keempat adalah kegelisahan dan kasus spesialnya penyesalan. Kegelisahan batin karena perilaku buruk adalah seperti bos yang sangat penuntut di kantor Anda yang tidak pernah memberikan Anda cukup waktu untuk menuntaskan sebuah proyek dengan layak. Rintangan kelima, keraguan, menyela pengumpulan data dengan pertanyaan-pertanyaan prematur sebelum kita mengalami sepenuhnya penglihatan, pendengaran, perasaan, atau penyadaran. Keraguan mencampuri proses itu, seperti murid cerewet yang menyela guru dengan pertanyaan di tengah-tengah pengajaran. Kini, Anda semestinya mampu menilai bahwa 5 rintangan inilah yang membelokkan persepsi, mengkorup pemikiran, dan memelihara pandangan yang terdelusi. Telah diketahui dengan baik di antara para pelajar serius Buddhisme bahwa satu-satunya cara untuk menekan 5 rintangan ini adalah melalui praktek jhana. Seperti yang dikatakan dalam Nalakapana Sutta, Majjhima Nikaya 68. Dalam diri orang yang tidak meraih suatu jhana, 5 rintangan, ditambah ketidakpuasan dan kejemuan, menyerbu pikiran dan bercokol di dalamnya. Apapun yang kurang dari jhana tidaklah cukup kuat dan tidak cukup tahan untuk menekan 5 rintangan. Jadi, bahkan bila Anda mempraktekkan kesadaran polos dengan rintangan-rintangan masih aktif dalam tataran bawah sadar, Anda tidak melihat sesuatu sebagaimana adanya. Anda melihat sesuatu sebagaimana mereka tampaknya, dibengkokkan oleh 5 rintangan. Demikianlah, untuk memenuhi pengajaran Buddha kepada Bahia dan Biku Malun Kyaputta, agar dalam penglihatan akan sekedar apa yang terlihat, dalam pendengaran akan sekedar apa yang terdengar, dalam rasa akan sekedar apa yang terasa, dalam yang dikenali akan sekedar apa yang dikenali, 5 rintangan harus ditekan, dan itu berarti sebuah jhana. Melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. 5 rintangan bisa ditekan hanya menjelang jhana, yang dalam kitab-kitab komentar secara akurat disebut upacara samadhi, keheningan pikiran di ambang jhana. Terjemahan saya sendiri. Jadi, bagaimana Anda dapat memastikan bahwa 5 rintangan yang jahat ini, yang biasanya beroperasi pada tataran bawah sadar, sepenuhnya ditekan? Bagaimana Anda tahu bahwa Anda berada di dalam upacara samadhi? Ujian jitu bagi upacara samadhi adalah Anda dapat bergerak tanpa susah payah melampaui ambang batas itu
masuk ke dalam jhana pertama. Di dalam upacara samadhi tidak ada halangan, tidak ada rintangan antara Anda dan jhana. Hal itu sama seperti Anda tahu Anda berada di ambang pintu sebuah rumah. Ketika tidak ada sesuatu pun di antara Anda dan ruangan di dalam rumah itu, dan Anda dapat memasuki ruangan itu dengan mudah. Jika Anda tidak dapat memasuki jhana, berarti 5 rintangan masih ada di sana. Jadi, untuk memastikan bahwa mereka semua telah pergi, Anda mencoba memasuki sebuah jhana, dan masuklah Anda. Ketika pikiran bangkit dari jhana, pikiran beristirahat di ambang batas dalam upacara samadhi untuk waktu yang lama. Sama seperti ketika Anda meninggalkan sebuah rumah dan berdiri di ambangnya lagi. Di titik ini, selama periode seketika setelah sebuah pengalaman jhana, ketika 5 rintangan tidak lagi menyerbu pikiran, dalam kurung menurut Nalakapana Sutta yang disebut di atas, bahwa kita akhirnya mampu mempraktekkan dalam penglihatan akan sekedar apa yang terlihat, dalam pendengaran akan sekedar apa yang terdengar, dalam rasa akan sekedar apa yang terasa, dalam yang dikenali akan sekedar apa yang dikenali. Seperti yang Buddha sabdakan berulang kali, Anguttara Nikaya 6.50. Hanya sebagai hasil jhana atau sama samadhi, kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Yatha bhuta jnana dasanam, dan bukan sebagaimana mereka tampaknya. Akhir dari pandangan akan diri. Pengalaman sebuah jhana dapat meledakkan Anda. Apa yang saya maksudkan dengan itu? Maksud saya bahwa data yang dipasok oleh pengalaman jhana yang direnungi persis setelahnya dalam upacara samadhi, ketika rintangan-rintangan tidak dapat membengkokkan apapun, menghancurkan delusi dari suatu diri, suatu jiwa, suatu aku, dan suatu milikku. Kebanyakan dalam jhana pertama dan sepenuhnya dalam jhana-jhana yang lebih tinggi, potensi untuk melakukan, berkehendak, dan memilih apa yang saya sebut si pelaku telah lenyap. Datanya begitu jernih, dan 5 rintangan tidak dapat lagi mencegah Anda melihat bahwa tidak ada siapapun yang mengendali. Secara belak-belakan, tak ada seorang pun yang mengendalikan tubuh dan pikiran Anda. Kehendak bukanlah suatu diri, pun produk dari suatu diri. Kehendak sekedar sebuah proses alami impersonal yang bisa tiba pada pemadaman mutlak. Anda telah melihatnya sendiri, dan Anda mempercayai pengetahuan ini karena hal itu terjadi ketika 5 rintangan yang menggerogoti itu telah ditekan. Pandangan cerah ini adalah yang paling meyakinkan yang belum pernah Anda ketahui sebelumnya. Kehendak bebas adalah sebuah delusi. Anda, para pembaca, tidak akan sanggup untuk setuju dengan saya. Ini karena 5 rintangan Anda masih aktif, dan mereka akan mencegah Anda dari melihat hal ini. Jadi, alamilah sebuah jhana terlebih dahulu. Dan kemudian, selidikilah masalah ini. Dan sesudah itu, barulah coba mendebat saya. Juga, di dalam jhana yang terlihat, yang terdengar, dan yang terasa, semuanya lenyap. Panca indera luar telah padam. Data ini juga begitu jernih. Ketika kita merenung pada ketidakhadiran total panca indera dalam pengalaman jhana, dalam keadaan bebas rintangan dari pengalaman pasca jhana yang disebut upacara samadhi, kita akan melihat dengan pasti bahwa tidak ada suatu diri, jiwa, atau aku yang mengamati penglihatan, pendengaran, suara-suara, atau perasaan, penciuman, pengecapan, dan perabaan.
Tidak ada diri, jiwa, atau aku yang mengetahui apa yang diketahui. Segala bentuk kesadaran juga terlihat sebagai sebuah proses impersonal yang bisa tiba pada sebuah pemadaman penuh. Singkatnya, Anda tidaklah identik dengan pikiran Anda. Pikiran adalah sekedar sebuah proses alami. Proses itu dapat sepenuhnya berhenti. Proses itu berhenti sekali untuk selamanya pada parinibbana. Sekali lagi, Anda, para pembaca yang budiman, Anda tidak mampu untuk setuju dengan saya. 5 rintangan sedang aktif dalam diri Anda sekarang. Di bawah permukaan pemikiran, mencegah Anda melihat kebenaran. Mereka menantang pandangan paling mendasar Anda, pandangan bahwa Anda ada. Jangan khawatir mengenai ketidaksetujuan itu saat ini. Alih-alih, bermeditasilah sampai Anda telah mengalami jhana dan menekan kelima rintangan tersebut. Kemudian lihat, apakah saya benar? Bagian terakhir dari pengajaran kepada Bahya. Bahya, engkau harus melatih dirimu demikian. Dalam penglihatan akan sekedar apa yang terlihat. Dalam yang dikenali akan sekedar apa yang dikenali. Berlatihlah dengan cara ini. Bahya, engkau tidak akan menjadi karena itu. Bila engkau bukan karena itu, engkau tidak akan menjadi di dalam itu. Dan ketika engkau tidak di dalam itu, maka engkau tidak akan menjadi di sini maupun di luar pun di antara keduanya. Inilah akhir dari penderitaan. Apa yang dimaksud dengan engkau tidak akan menjadi karena itu? Istilah palinya adalah natena. Tena adalah sarana untuk kata itu. Na adalah negatifnya. Artinya secara harfiah, tidak karena itu, tidak melalui itu, tidak oleh itu. Intinya, Anda tidak akan mengasumsikan bahwa ada suatu diri, suatu jiwa, suatu aku. Karena melalui atau oleh yang terlihat atau yang terdengar atau yang terasa atau yang terkenali. Buddha berkata bahwa begitu Anda telah menyelami kebenaran pengalaman indrawi dengan menekan rintangan-rintangan melalui jhana, Anda akan melihat bahwa tidak ada pelaku dan tidak ada pengetahu di balik pengalaman indrawi. Anda tidak lagi dapat menggunakan pengalaman indera sebagai bukti adanya suatu diri. Ujaran Descartes yang terkenal, "Aku ada karena aku berpikir," terbantahkan. Anda tidak ada karena Anda berpikir atau karena melihat, mendengar, atau merasa. Dalam kata-kata Buddha, Anda tidak akan ada karena hal itu. Dalam kurung pengalaman indrawi apapun. Ketika proses indera dicampakkan sebagai bukti nalar adanya suatu diri, suatu jiwa, atau sesosok aku, maka Anda tidak lagi berada di dalam pengalaman indrawi. Dalam kata-kata Buddha, engkau tidak akan menjadi di dalam itu. Anda tidak lagi memandang, mencerap, atau bahkan berpikir bahwa ada sesosok aku yang terlibat dalam kehidupan. Dalam kata-kata seorang dokter dalam seri asli Star Trek, ini adalah kehidupan Jim, tetapi tidak seperti yang kita ketahui. Tiada lagi sensasi akan diri atau jiwa di tengah pengalaman tersebut. Anda tidak lagi di dalam itu. Untuk menutup jalan keluar yang Anda pikir dapat Anda gunakan untuk melarikan diri dari tiadanya suatu diri atau jiwa dengan mengidentifikasikan dengan suatu keadaan transendal melampaui apa yang terlihat, terdengar, terasa, atau terkenali,
Buddha menyerukan, "Maka engkau tidak akan menjadi di sini dengan yang dilihat, yang didengar, yang dirasa, atau yang dikenali, maupun di luar yang dilihat, yang didengar, yang dirasa, atau yang dikenali, pun di antara keduanya, entah di dunia ataupun di luar dunia." Kalimat terakhir itu benar-benar membingungkan para filsuf. Sebagai ringkasan, Buddha menasihati baik Bahia maupun Biku Malun Kiaputa untuk mengalami jhana, untuk menekan 5 rintangan. Dari sana, kita akan melihat dengan pasti tiadanya suatu diri atau suatu jiwa di balik proses indrawi. Alhasil, pengalaman indrawi tidak akan lagi dianggap sebagai bukti adanya pengetahu atau pelaku. Sedemikian sehingga Anda tidak akan pernah membayangkan suatu diri atau suatu jiwa di tengah pengalaman tersebut, pun di luar itu ataupun di mana saja. Pengajaran kepada Bahia secara ringkas adalah jalan menuju realisasi tiada diri, anatta. Inilah simpul Buddha, akhir dari penderitaan. Kesimpulan, saya berharap argumen saya cukup kuat untuk menantang Anda, atau lebih tepatnya, untuk membuyarkan wipallasa yang menyetir proses indrawi Anda. Pengajaran ringkas Buddha kepada Bahia dan Biku Malun Kiaputa bukanlah semacam jalan pintas bagi orang yang super cerdas. Praktek dari dalam penglihatan akan sekedar apa yang terlihat memerlukan penekanan 5 rintangan. Penekanan 5 rintangan memerlukan jhana. Jhana memerlukan 7 faktor yang pertama dalam jalan mulia berfaktor 8. Hal itu memerlukan keyakinan pada 3 permata, penjagaan sila, dan praktek dana. Hanya ada satu jalan menuju Nibbana, dan itu adalah jalan mulia berfaktor 8. Tidak ada jalan pintas. Maggan atangiko seto, eso wa maggo nati anyo, dasanasa wisuddhiya. Yang terbaik dari semua jalan adalah jalan berfaktor 8. Inilah satu-satunya jalan, tiada yang lain, bagi pemurnian pandangan. Dhammapada ayat 273 dan 274. Terjemahan bahasa Inggris dari Dhammapada oleh Narada Thera. Catatan 1. Rasa, penciuman, pengecapan, perabaan. 2. Dewa. Secara harfiah berarti makhluk yang bercahaya, makhluk halus atau makhluk surgawi. 3. 10 belenggu. 1. Keyakinan terhadap adanya ego. 2. Keraguan skeptik. 3. Kepercayaan terhadap penyucian melalui ritual dan upacara eksternal. 4. Nafsu indrawi. 5. Niat buruk. 6. Nafsu untuk eksistensi materi halus. 7. Nafsu untuk eksistensi non-materi. 8. Kesombongan. 9. Kegelisahan. 10. Kegelapan batin. 4. Wipallasa. Pembengkokan atau penyimpangan persepsi, pemikiran, dan pandangan. Menganggap apa yang tidak kekal sebagai kekal, penderitaan sebagai kebahagiaan, yang tiada diri sebagai suatu diri, dan yang tidak indah sebagai indah, atau distorsi kognitif. Demikianlah, berakhir sudah saya bacakan sepenuhnya bab 21, ajaran kepada Bahia. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 22, seorang biku hutan. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamang